Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Wah, kurang semangat sekali lagi. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Wah, Civinis hari ini senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua. Meskipun hanya melalui online. Tunggu dulu. Kok Civinis sendiri ya? Wah, ada yang tahu tidak kira-kira Civinis bawa teman siapa ya hari ini? Wah, Civinis hari ini tidak sendiri loh. Civinis bawa teman. Mau tahu tidak siapa teman Civinis hari ini? Teman Civinis hari ini Venus dan Vives. Halo Venus. Halo Vives. Halo Civinis. Wah, Vives ganteng ya hari ini, pakai baju bagus, pakai baju kemeja, celana panjang, dan juga Venus cantik, pakai baju bagus, pakai baju gaun. Vives, Venus, kira-kira hari ini mau ngapain ya? Mau ke sekolah minggu, Ci. Iya betul, hari ini kita mau kebaktian sekolah minggu. Iya adik-adik, kita berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah sudah siap memuji Tuhan? Sudah? Sudah. Vives, Venus, sudah siap memuji Tuhan? Yes, I'm ready. Wah, adik-adik, sekarang kita akan memulai kebaktian sekolah minggu. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita. Mari kita bersaat teduh. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Marilah Tuhan pimpin saya. Dengan sikap berdoa ya adik-adik. Jalan sendiri.
mari kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, ikutin Civinis berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, begitu sayang kepada kami. Kami bersyukur pada hari ini, pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami semua sehingga kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Berkati kebaktian sekolah minggu dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih? Ya, Vives, Venus masih semangat memuji Tuhan hari ini? Masih, Ci. Iya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus semangat memuji Tuhan. Harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu kita memuji Tuhan dengan pujian Mars Sekolah Minggu. Dengan semangat ya. Civinis mau bertanya nih, siapa di sini yang senang jadi anak Tuhan? Angkat tangannya. Wah, Vives, Venus, senang tidak jadi anak Tuhan? Senang, Ci. Iya, Civinis juga senang loh jadi anak Tuhan. Jadi kita semua harus senang jadi anak Tuhan ya. Tuhan Yesus. Untuk itu kita memuji Tuhan dengan pujian Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Dengan semangat ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wah, adik-adik masih semangat ya memuji Tuhan. Wah, adik-adik, sebentar lagi kita memasuki bulan Desember. Wah, di bulan Desember ini kita merayakan hari yang spesial.
Ada yang tahu tidak kita merayakan apa di bulan Desember? Vives, Venus, tahu tidak kita merayakan apa di bulan Desember? Natal, Cai. Iya betul, kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Wah, untuk menyambut hari Natal, mari kita memuji Tuhan dengan pujian ding ding dong, ding ding dong. Oke, kita memuji Tuhan dengan semangat. Tadi kita sudah memuji Tuhan dengan semangat, dengan penuh sukacita. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ci Yosepin. Untuk itu kita memuji Tuhan dengan pujian, ku buka Alkitab lalu ku baca. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah besar, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikutin Civenis berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Pagi ini kami sudah memuji Tuhan. memuji Tuhan. Dan sekarang sekarang kami kami akan akan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Ajarlah kami Ajarlah kami supaya kami
boleh boleh duduk duduk dengan dengan tenang tenang di saat saat mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Berkati Berkati Ciosepin Yosefin yang akan akan menyampaikan menyampaikan firman firman Tuhan. Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Tuhan Yesus, Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Cici Yosepin berharap adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat dan baik. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus, kita masih diberikan kesempatan untuk kembali datang memuji Tuhan. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan dan tiba saatnya kita saat ini mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan hati dengan baik-baik dan telinga untuk mendengar. Cici Yosepin punya sebuah cerita. Dengarkan baik-baik ya. Di sebuah desa ada sepasang remaja yang sedang bersahabat, mereka berteman. Mereka berteman dari kecil. Rumah mereka berdekatan. Nama mereka adalah Ida dan Tini. Ya, Ida adalah seorang remaja yang ceria, yang suka tersenyum, yang suka menyapa teman-temannya, halo. Sehingga si Ida itu banyak temannya. Tapi si Tini ini anaknya lebih kalem, tenang, dan tidak punya banyak teman. Mereka adalah sahabat yang sering bersama-sama. Mereka sekarang duduk di kelas 1 SMP. Karena rumah mereka jauh dari sekolah, mereka harus naik angkot. Setiap pagi, Tini datang ke rumah Ida. Ida, ayo kita berangkat sekolah sama-sama. Terus Ida bilang, ayo Tini kita berangkat sekolah sama-sama. Saya sudah semangat ini mau berangkat sekolah. Terus mereka naik angkot. Setiap hari mereka selalu berangkat ke sekolah dan juga pulang bersama-sama. Wah, mereka menikmati pertemanan mereka. Dan kalau mereka waktu kecil juga mereka itu suka main lompat tali, main petak umpet, main bola kasti. Mereka itu sangat senang menikmati pertemanan mereka. Nah, adik-adik, suatu hari di sekolahan Tini sakit gigi. Aduh, gigiku sakit sekali. Aduh, pipiku jadi bengkak, sakit. Nah, melihat itu ibu gurunya juga kasihan. Tini, kamu pulang saja ya, karena gigimu sakit. Siapa teman dekatmu? Iya ibu guru, saya punya seorang teman namanya Ida. Wah, sudah pasti ya Ida mau menemani si Tini. Kemudian Tini yang sakit gigi itu, aduh sakit banget. Diantarkan sampai di rumah oleh Ida. Wah, baik sekali ya si Ida. Iya. Nah, tapi adik-adik, si Ida ini punya banyak teman, disukai oleh banyak temannya. Tapi si Tini itu tidak suka kalau Ida itu punya teman yang lebih dekat selain dari Tini. Dia merasa kesel. Dia tidak pernah bilang sama Ida, tapi dalam hatinya, aku kesel. Kenapa sih Ida itu bertemannya banyak sekali? Kenapa enggak sama saya aja? Wah, si Tininya kesel tuh.
Tininya diem-diem saja, diajakin bermain sama Ida. Ayo Tini, kita main bersama-sama ayo. Si Tininya nggak mau. Lama-lama Tini menjauh. Dan lama-lama mereka tidak berteman, tidak bersahabat lagi. Nah, adik-adik, sekarang Ida dan Tini berusia 30-an. Mereka sudah tumbuh dewasa. Terus Tini di dalam hatinya sering menyesal, mengingat dulu masa kecilnya, masa remajanya waktu duduk di kelas SMP. Kenapa ya dulu saya tidak bisa menjadi teman atau sahabat yang baik buat Ida? Kan seharusnya saya tidak marah, tidak perlu kesal kalau Ida punya banyak teman selain saya. Aduh, seandaikan saja waktu dapat diputar, aku mau menjadi seorang teman atau sahabat yang baik. Nah, adik-adik, di Alkitab juga ada sebuah cerita yang menceritakan persahabatan yang sangat tulus, sangat baik. Mereka adalah Daud dan Yonatan. Daud berasal dari keluarga yang sederhana. Dia adalah anak bapak Isai dari Bethlehem. Setiap hari pekerjaan Daud adalah menggembalakan kambing domba. Dia adalah dari keluarga yang sederhana, yang biasa saja. Sedangkan Yonatan adalah dari keturunan raja. Wah, adik-adik pasti semuanya sudah tahu siapa Yonatan kan? Yonatan adalah anak Raja Saul. Iya betul, Yonatan adalah anak Raja Saul. Nah, suatu hari adik-adik, tentara Israel merasa ketakutan karena harus menghadapi musuhnya yaitu bangsa Filistin. Dan bukan hanya itu saja, tetapi ada Goliat yang badannya sangat besar. Bahwa tentara Israel semuanya ketakutan. Tidak ada satupun yang berani maju untuk melawan Goliat. Tapi Daud yang masih muda itu, dia berani untuk melawan Goliat. Tetapi karena dia percaya akan pertolongan Tuhan. Dan pada akhirnya Daud yang mengalahkan Goliat. Nah, adik-adik, wah melihat itu semua tentara Israel kagum kepada Daud. Raja Saul juga sangat kagum. Nah, kemudian Raja Saul ingin mengetahui siapa sih pemuda itu, dari keturunan mana? Kenapa dia begitu berani? Kemudian Saul memiliki panglima yang bernama Abner. Kemudian Abner memanggil Daud. Raja Saul memanggil. Kemudian Daud menghadap Raja Saul. Raja Saul berkata, "Daud, dari manakah asalmu?" "Ya Tuan, saya dari Bethlehem, anak Bapak Isai. Saya adalah seorang penggembala." Saat Yonatan melihat Daud saat itu, hati Yonatan sangat tersentuh. Hati Yonatan dan Daud berpadu. Mereka saling mengasihi, mereka saling menyayangi, mereka mau berteman, bersahabat. Dan saat itu Yonatan mengasihi Daud seperti Yonatan mengasihi dirinya sendiri. Nah, adik-adik, kenapa ya Yonatan yang anak raja itu
mau berteman, mau bersahabat dengan Daud yang adalah seorang penggembala. Wah, iya, ternyata Yonatan itu tidak memilih-milih saat bersahabat, tidak memandang siapa itu Daud. Apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin. Tetapi Yonatan tidak melihat itu. Tetapi karena di dalam hati Yonatan, dia begitu sangat menyayangi Daud. Wah, kita perlu mencontoh Yonatan ya. Saat kita berteman atau bersahabat, kita tidak boleh pilih-pilih. Aku mau berteman sama si Anto, karena Anto itu orang kaya. Aku mau bersahabat sama Budi, karena Budi itu anaknya pintar. Aku mau bersahabat sama Tuti, karena Tuti itu cantik. Wah, boleh nggak ya seperti itu? Tidak boleh. Nah, saat itu Yonatan memberikan kepada Daud bajunya, jubahnya, perlengkapan saat berperang. Dia memberikan jubahnya, kemudian memberikan pedangnya, memberikan panahnya kepada Daud. Karena Yonatan sungguh sangat sayang dan mengasihi Daud. Nah, anak-anak, adik-adik, karena Daud begitu sering sekali memenangkan peperangan, di dalam peperangan sering sekali dia menang ya, dan karena Tuhan selalu menyertai Daud sehingga ia selalu menang ketika berperang, maka Raja Saul menaruh kebencian. Raja Saul dalam hatinya, saya sangat benci Daud. Siapa itu Daud? Daud hanya seorang gembala. Tetapi kenapa orang-orang memuji-muji Daud? Saya benci, saya iri, saya ingin membunuh Daud. Wah, adik-adik, di dalam hati Raja Saul sudah ada kebencian dan iri hati. Bahkan Raja Saul itu sudah merencanakan berkali-kali untuk membunuh Daud. Wah, berbeda sekali ya dengan Yonatan. Yonatan sangat menyayangi, tetapi Raja Saul begitu benci, iri. Nah, pada suatu ketika adik-adik, karena Daud ini pintar sekali memainkan alat musik, yaitu alat musik kecapi. Saat itu Raja Saul sering sedih, mukanya sering sedih ya, karena di dalam hatinya ada iri hati, ada kebencian. Mukanya sering sekali sedih. Kemudian dia memanggil Daud untuk menghibur. Jadi Daud dipanggil ke istana untuk memainkan alat musik kecapi. Ketika Daud memainkan alat musik kecapi, wah adik-adik, Saul mengambil tombaknya, kemudian diarahkan ke Daud. Dilemparkannya, adik-adik, sebanyak 2 kali. Nah, saat itu Daud langsung mengelak sehingga tombaknya itu tidak mengenai tubuhnya. Wah, adik-adik, Saul begitu benci kepada Daud. Kemudian Daud melarikan diri pergi karena Saul selalu ingin membunuh Daud. Nah, adik-adik, kemudian Daud bersembunyi di padang ya, di batu-batuan begitu ya. Nah, Yonatan sudah berjanji kepada Daud untuk menyayangi, untuk mengasihi. Bahkan Yonatan itu memberitahukan jika ayahnya tidak akan berhenti, dia akan selalu mengejar dan membunuh sahabatnya yaitu Daud. Kemudian Yonatan dan Daud ini mengadakan
sebuah janji atau perjanjian. Yonatan memberikan tanda. Jika aku datang ke padang dan aku melemparkan busurku sebanyak 1 kali, dan aku membawa bujangku, membawa hambaku, dan jika aku berkata kepada hambaku, bawalah kemari panah itu, artinya bahwa kamu selamat, kamu baik-baik saja. Tetapi jika aku berkata kepada hambaku dan aku memanahkan panah sebanyak 3 kali melewati kepala hambaku, dan aku memerintahkan kepada hambaku untuk mengambil ke sana, ayo ambil panah itu sebanyak 3 kali, artinya bahwa kamu harus melarikan diri, kamu harus pergi jauh karena kamu tidak aman. Raja Saul ingin membunuhmu. Nah, kemudian adik-adik, Yonatan memanahkan busur panah itu sebanyak 3 kali dan hambanya itu mengambil. Artinya bahwa Daud dalam situasi yang berbahaya. Nah, tetapi hambanya itu tidak tahu ya kalau itu ada maksudnya. Kemudian hambanya Yonatan itu pulang ke rumah. Dan saat itu Yonatan dan Daud bertemu. Mereka saling mengasihi dan menyayangi. Kemudian adik-adik mereka sangat sedih. Mereka saling bertangis-tangisan. Mereka menangis adik-adik. Sedih sekali. Mereka saling berpelukan karena sedih harus berpisah. Nah, adik-adik, dari cerita tentang persahabatan atau pertemanan Daud dan Yonatan, kita dapat belajar bahwa mengapa Daud dan Yonatan bisa bersahabat. Persahabatan mereka bisa teruji, mereka bisa sangat mengasihi, saling menyayangi, mendukung. Bahkan Yonatan sangat melindungi Daud. Kenapa? Karena ada kasih Tuhan di dalamnya. Karena Daud dan Yonatan sudah berjanji di hadapan Tuhan bahwa mereka akan bersahabat dengan baik. Nah, adik-adik semuanya, kita juga bisa berteman, bersahabat yang baik dengan teman-teman kita. Kita jangan pilih-pilih teman ya saat kita bersahabat. Dan kita bisa mengingatkan sahabat kita atau teman-teman kita bisa memperhatikan dengan hal-hal yang kecil, dengan hal-hal yang sederhana. Ya, kita bisa menyapa, kita bisa mendoakan jika sahabat kita sakit. Dan ketika sekolah, jika ada teman kita yang tidak bisa mengerti pelajaran atau kesulitan, kita sebagai temannya atau sebagai sahabatnya, kita juga bisa membantu, menolong. Marilah kita saling berteman, bersahabat. Dan jangan lupa di dalam pertemanan kita, persahabatan kita harus ada kasih Tuhan di dalamnya. Nah, adik-adik semuanya, kita juga mempunyai sahabat yang sangat baik. Siapakah itu? Wah, adik-adik semuanya pasti sudah tahu. Iya, betul, sahabat kita yang selalu ada buat kita. Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, yang menebus dosa-dosa kita semuanya. Tuhan Yesus ingin menjadi sahabat kita. Maukah adik-adik menjadi sahabatnya Tuhan Yesus? Iya, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua supaya kita mau belajar menjadi sahabat yang baik. Dan kita belajar dari Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat kita.
Kita mau menjadi sahabat bagi teman kita, bukan saat teman kita senang-senang saja, tetapi saat teman kita sakit, teman kita mengalami kesusahan, kita juga harus menolong dan membantunya. Kita harus ada buat teman kita. Nah, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 17 ayat 17. Demikian bunyinya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Sekali lagi ya, kita baca bersama-sama ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Mari kita satu di dalam doa. Ikutin Cici Yosepin ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman kami. Ajar kami untuk mencontoh sikap Yonatan yang Daud yang begitu saling menyayangi. Biarlah kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap hati kami masing-masing juga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh saling menyayangi dan mengasihi sebagai seorang sahabat. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang terus memimpin kehidupan kami dan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah anak-anak. Wah, adik-adik, puji Tuhan, pagi ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tadi firman Tuhan bercerita tentang apa ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Venus, Vives, tadi firman Tuhan bercerita tentang apa ya? Daud Dan Yonatan. Yonatan, ya betul, tentang Daud dan Yonatan yang sama-sama saling mengasihi. Ya, adik-adik kita itu harus seperti Daud dan Yonatan, sama-sama saling mengasihi. Nah, baik itu Cici, Koko, Dede di rumah dan juga orang lain, kita harus sama-sama saling sayang. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Nanti kalau sekolah minggu sudah aktif kembali, boleh dibawa langsung ke gereja. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian Dalam Yesus Kita Bersaudara. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa karena sebentar lagi kita akan mengakhiri kebaktian kita. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tim Civens berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih pagi ini, pagi ini
Kami sudah memuji memuji Tuhan. Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolong kami dalam minggu ini sehingga minggu depan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, sampai ketemu.